Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Pangamuzai dari kelas 1D Psikologi Islam NIM 43040230125. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester Psikologi Dosen Pengabu Ibu Dayati Lestari MSI. Jurnal ini saya peroleh dari Universitas Udayana dengan materi neutron and action potensial. Neuron dan aksi potensial. Sistem saraf terdiri atas dua jenis sel, yaitu sel saraf merupakan unit fungsional terkecil dari sistem saraf dan sel glia yang mendukung kerja dari sel saraf. Hanya sel saraf yang menghantarkan impuls dari satu lokasi ke lokasi lain. Jumlah neuron pada otak manusia dapat diestimasikan sekitar 12 hingga 15 juta neuron, pada korteks cerebri 17 juta neuron, pada cerebellum dan 1 juta neuron pada medula spinalis. Neuron memiliki cabang-cabang disebut yang akson dan dendrit dengan pola percabangan yang dapat berubah akibat dari pengalaman, umur, dan pengaruh zat kimia. Dendrit merupakan percabangan yang menuju badan sel, sedangkan akson yang keluar dari badan sel neuron dan percabangannya dalam sel saraf terdapat potensial atau muatan listrik yang berada di luar dan di dalam membran sel saraf. Aktif potensial terjadi disebabkan oleh masuknya secara tiba-tiba ion natrium melalui membran sel ke bagian dalam sel. Kemudian diikuti oleh keluarnya ion kalium melewati membran sel saraf. Dalam keadaan membran istirahat, ion natrium dipertahankan lebih banyak di luar sel, sedangkan sel kalium dipertahankan banyak di dalam sel. Banyak molekul di dalam aliran darah tidak bisa masuk ke dalam otak, tetapi bisa masuk ke dalam sel organ lainnya seperti sel otot, sel kulit, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena pada otak terdapat blood-brain barrier. Blood-brain barrier sangat penting karena otak sangat sensitif terhadap jumlah konsentrasi zat-zat yang ada di darah. Jika kita mengkonsumsi kelapa muda yang banyak mengandung kalium, tanpa adanya blood-brain barrier, maka konsentrasi kalium yang tinggi di sel neuron akan dengan mudah mengganggu kerja neuron, sehingga sangat mudah timbul potensial aksi yang dapat termanifestasi sebagai kejang. The nerve impulse untuk merekam aktivitas neuron. Kita bisa memanfaatkan kelistrikan yang ada di neuron. Kerja utama neuron sangat erat berhubungan dengan perpindahan ion. Hal ini akan menimbulkan aliran listrik yang dapat kita pantau dengan menggunakan alat potensial aksi. Tercapainya nilai ambang, rangsang, menyebabkan terbukanya saluran Na dan K. Terbukanya saluran Na menyebabkan sejumlah banyak Na masuk ke dalam sel. Kemudian saluran Na pada bagian saraf di sebelahnya akan terbuka. Pada puncak AP, saluran Na tertutup. Terjadi depolarisasi. Karena terjadi depolarisasi, maka saluran K akan terbuka. Volt gate potassium channel, K akan keluar sel. Membran akan kembali ke dalam posisi depolarisasi awal. Beberapa detik kemudian, saluran voltage dependent K akan tertutup. Akan terjadi periode refraktor, tidak bisa dirangsang. Potensial aksi potensial besarnya tetap atau konstan pada perjalanannya sepanjang saraf. Pada akson yang berlapis mielin, transmisi aksi potensial lebih cepat daripada yang tidak bermielin. The concept of synapse pada sinapse neuron melepaskan zat kimia yang disebut dengan neurotransmitters atau NT. Kalau NT sedikit maka responnya subthreshold. Beberapa respon subthreshold bergabung bersumasi sampai besarnya mampu memunculkan aksi potensial. Transmisi di daerah sinap terjadi dalam beberapa tahap. Adanya gangguan pada suatu tahapan menyebabkan perubahan respon. Hampir semua obat-obatan yang dapat memberi suatu pengalaman dan perilaku ternyata bekerjanya di sinaps. Penyalahgunaan obat hampir semuanya meningkatkan lepasnya dopamin di bagian otak tertentu. Keadaan adiksi dapat 13 mengubah bagian otak tertentu, meningkatkan upayanya untuk memperoleh zat adiktif dan menurunkan respon terhadap pemberian dosis berikutnya. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.